Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga semangat semua belajarnya hari ini ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup dengan muatan pelajaran PKN pada subtema 2 dan 3. Materi yang akan kita bahas hari ini mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dengan mudah kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Dan peserta didik diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun kita semua memiliki hak masing-masing, tapi kita juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu, masyarakat Indonesia harus selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, musyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk semua orang. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui oleh semua pihak. Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka dapat dilakukan voting atau pengambilan suara terbanyak dari peserta musyawarah. Contoh pelaksanaan sila keempat diantaranya yang pertama, jangan pernah memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Yang kedua, hadapi setiap masalah dengan bermusyawarah. Yang ketiga, jangan bersikap egois, utamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, setelah melakukan musyawarah dan keluar hasil keputusan, maka laksanakan hasil keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Lambang dari sila kelima yaitu padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima merupakan tujuan bangsa Indonesia untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Keadilan merupakan tujuan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Dalam menegakkan keadilan, kehidupan masyarakat harus menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Contoh pengamalan Pancasila pada sila kelima. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain.
Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kelima, tidak bersikap boros atau bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan kegiatan yang dapat merugikan orang lain. Dan yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Salah satu penerapan sila Pancasila adalah dengan melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Burung merak merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena keberadaannya yang langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Berikut adalah perilaku terhadap hewan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menyayangi hewan peliharaan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap anugerah Allah merupakan penerapan sila pertama Pancasila. Memelihara hewan atau mengobati hewan yang terluka merupakan contoh penerapan Pancasila pada sila yang kedua. Bangga terhadap keberagaman hewan yang ada di Indonesia merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Berdiskusi membagi tugas merawat hewan peliharaan merupakan penerapan dari sila keempat, dan membagi tugas merawat hewan peliharaan dengan adil merupakan penerapan dari sila yang kelima. Perilaku terhadap tumbuhan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila diantaranya menyayangi tumbuhan sebagai ungkapan rasa syukur terhadap anugerah Allah merupakan penerapan dari sila pertama. Merawat tumbuhan dengan baik merupakan penerapan dari sila kedua. Bangga terhadap keberagaman tumbuhan yang ada di Indonesia merupakan penerapan dari sila ketiga. Berdiskusi membagi tugas merawat tumbuhan merupakan penerapan dari sila keempat, dan membagi tugas merawat tumbuhan dengan adil merupakan penerapan dari sila kelima. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi hari ini. Untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan latihan pada buku paket halaman 107 dan 128. Lebih dan kurangnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.